kita masih di lebih dekat, masih bersama owner dari Villa Aglonisia, ada Pak Denny di sini. Nah, Pak Denny, kalau tadi kita berbicara lebih dekat nih sama sosoknya Pak Denny, kita masih menyambung tentang lebih dekat dari sosok Pak Denny, tapi nanti ke propertinya juga ada. Nah, bicara-bicara tentang mengenai lebih dekat dari Pak Denny sendiri nih, kan Pak Denny juga tadi di awal ada bilang ya kalau untuk masalah sisi administratifnya sendiri itu dipegang sama perusahaan Pak Denny, bukan melalui bank-bank yang biasa seperti bisnis properti lainnya. Itu gimana sih sistemnya dan kenapa berani ngambil sikapnya seperti itu, Pak? Jadi bukan berarti Tanah Emas anti bank, cuman memang kami berpikir begini, tidak semua orang lulus dalam persepsi bank. Di bank pasti Tahap-tahapnya kan banyak tuh. banyak. Jadi kalau dalam pekerjaan yang buruh yang sangat rendah, barangkali ketika mengambil ke yang namanya properti itu mereka ditolak, nggak bisa, nggak punya kesempatan untuk itu. Nah, disitulah Tanah Emas berpikir kenapa? Karena ini Mbak, ini hak dasar, betul, hak dasar setiap manusia untuk punya rumah dan tanah. Betul sekali. Ini sebenarnya dari undang-undang kan tahu tuh sandang, pangan, papan. Harusnya sih perjuangan pemerintah di papan itu nggak main-main Mbak, karena ini untuk mereka tinggal. Jadi jangan satu orang yang punya banyak-banyak. Nggak boleh. Mereka sendiri. Nah, itu kalau boleh tahu Pak Denny untuk sistemnya sendiri bagaimana yang dikelola sama Tanah Emas ya kalau Pak Denny perusahaannya? Alhamdulillah kita memang berupaya untuk tidak menggunakan sistem seperti itu. Jadi siapapun, apapun dia, seperti apapun pekerjaan dia bisa ambil sama Tanah Emas. Itu tanpa survei kah? Oh banyak, jadi program kita banyak sekali, ada yang tanpa DP, ada juga tanah yang kita bagi ke masyarakat, macam-macam. Programnya kalau banyak banget. Bagi-bagi ke masyarakat Biasanya sebelum Ramadan ya ada. Oh ada bagi-bagi gratis juga ya ke masyarakat. Berarti selama 5 tahun ada aja nih ya program-program yang beda. Itu ada apa aja yang di sisi administratif? Jadi misalnya ada kita buka namanya Semesta Agro. Semesta Agro lahannya kurang lebih 13 hektar. Itu nggak pakai DP, angsurannya cuma di bawah 500.000, tanahnya pun luas 300 meter persegi. Ada juga, dan itu rata-rata 75% konsumen kita menengah ke bawah. Pada saat pandemi ini macet semua, otomatis. Iya. Itu kalau macet gimana? Wah lumayan, lumayan kita nyari yang repot. Cuman mau gimana lagi, nggak bisa dipaksa. Tapi kan setelah pandemi para iya mudah-mudahan, dan kita memang nggak ada denda juga. Ada yang sudah macetnya kadang 12 bulan, memang nggak ada denda di kantor kita. Mau gimana lagi? Nah, kalau Villa Aglonisia ini dibangun di saat pandemi, itu kenapa Pak Denny berani ngambil tindakan seperti itu? Yang kita tahu kan bisa kalau pandemi para pembisnis banyak yang mundur ya, karena kan tergantung ekonomi masyarakatnya juga. Tapi Bapak malah buka di tengah-tengah masa pandemi virus corona ini. Di Tanah Emas ini rata-rata konsumen kita menengah ke bawah, dan yang berdampak ke bisnis ini kan kita tahu, selain yang menengah ke bawah juga beberapa bisnis besar juga kena tumbang dampaknya. Saya ada satu baca pada saat itu, dia mengistilahkan kita berada di badai yang sama, tapi kapal kita yang berbeda-beda. Dalam menghadapi pandemi ini, badai kita sama, kapal kita yang berbeda-beda. Artinya semua orang menghadapinya, cuman di kapal kecil akan karam, di kapal besar dia masih bisa bertahan. Berarti Bapak ini masuk kriteria kapal mana nih? Kapal kecil. Kapal kecil. Kirain mau ngomong kapal besar. besar. Kapal kecil. Kapal kecil. Artinya begini Mbak, kita sama-sama hadapi ini. Siapapun hadapi virus ini yang memang melumpuhkan ekonomi. Kita nggak tahu kapan bisa selesai dalam beberapa tahun ke depan. Saya ingat ya Mbak ya, ini poin penting yang saya tangkap. Saya ingat kisah Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub ini dia sudah dia senang awalnya kaya, kemudian dikasih sakit yang mohon maaf sampai badan dia aja nggak bisa bergerak, makan pun nggak bisa. Dia bilang sama orang yang pada saat itu, kamu kenapa sih tinggal doa aja sama Tuhan kamu akan sembuh. Dia bilang, nikmat yang dikasih sama Tuhan sama saya itu udah besar, ngapain saya mengeluh. Jadi kenapa harus mengeluh? Why not? Kenapa harus mengeluh? Banyak orang yang lebih susah. Itu sih poinnya, banyak yang lebih mengeluh. Dan saya dari situ, wah kenapa saya harus mengeluh? Nikmatnya udah banyak dikasih, kenapa harus mengeluh? Tadi kan Pak Denny juga bilang nih, katanya kan sempat jatuh juga ya. Nah di saat pandemi ini, sebelum itu ada pernah jatuh lagi nggak? Keadaan badai yang sama, tentu kesulitan yang sama. Cuma itu yang saya bilang tadi, kan saya mengimani kan, apa susahnya sih buat Allah kasih kita rezeki, apa susahnya? Tinggal dikasih aja kan.
Ya pada saat itu kami berpikir, dan villa ini kami buat karena memang ada titik kejenuhan dari beberapa orang di kota sana yang jenuh sudah di rumah aja. Jadi daripada di rumah aja, mending dia main ke Sini. kebun. Nah, itu sih konsepnya tadi tuh ya, konsepnya, makanya ternyata berani buka di diminatin Padang gitu. ini nanti rencananya mau dibangun berapa unit ya? 350 unit. 350 unit dalam waktu kurun Saya targetkan 1 tahun kelar. 1 tahun ini Mudah-mudahan. mudah-mudahan. Oke, kalau untuk tanahnya sendiri Pak Denny di sini ada berapa hektar? 13,1 hektar. 13,1 hektar. 131.000 meter persegi. Nah, untuk si villanya sendiri konsepnya bagaimana sih yang Pak Denny canangkan di sini? Kita konsepnya betul-betul istirahat dengan tenang. Kayak mana? rest area gitu lah ya? Iya, sumpah. Bawa keluarga ke sini, ada fasilitas kolam renang yang kita kasih, dan bukan itu saja, ada kita kasih bibit-bibit unggul buah yang nanti dia akan berbuah kita di sini. Oke, itu gratis atau beli lagi? Gratis. Oh, gratis. Udah dapat Berapa rumah banyak gratisnya Pak Denny? Sekitar 15 batang. Ada 15 batang untuk mereka yang beli unit di sini ya. Berarti itu konsepnya tadi. Pemirsa jangan kemana-mana, tentunya masih bersama saya Gibi Cica di Lebih Dekat setelah jeda pariwara berikut ini.